no keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Stuck in my town, you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan distribusi itu. Distribusi adalah penyaluran hasil produksi oleh perusahaan ke konsumen atau ke beberapa tempat. Dengan adanya distribusi, hasil produksi akan sampai pada konsumen yang letaknya cukup jauh. Adapun orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dan apa sih tujuannya dari distribusi itu? Yang pertama, menjamin keberlangsungannya produksinya suatu produk. Yang kedua, menjaga sistem ekonomi dan bisnis. Yang ketiga, mengirimkan produk atau jasa tertentu ke tangan konsumen. Yang keempat, meningkatkan nilai jual suatu hasil produksi. Baik, itulah apa yang dimaksud dengan distribusi dan tujuannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang siapa sih yang disebut distributor itu. Setelah pembahasan tadi mengenai distribusi, pasti kita memiliki seorang pemilik atau orang ataupun organisasi yang ikut serta dalam sebuah perekonomian ini yang biasanya itu disebut dengan distributor. Nah, distributor ini sendiri adalah lembaga distribusi. Lembaga distribusi ini merupakan entitas atau organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengatur, dan mendistribusikan barang atau layanan dari produsen ke konsumen, seperti pedagang, perantara khusus, eksportir, dan importir. Nah, pedagang ini adalah orang atau kegiatan yang memperjualbelikan. Nah, di sini setelah lembaga distribusi, ia memiliki poin pertama yaitu pedagang. Pedagang ini adalah orang atau kegiatannya memperjualbelikan suatu barang dan ikut serta memiliki barang tersebut. Jadi, pedagang tidak hanya menjual barang, tetapi juga memiliki peran dalam proses kepemilikan atau akses terhadap barang yang diperdagangkannya. Ada dua tingkatan atau skala berbeda dalam dunia perdagangan ini. Pertama, ada pedagang besar. Nah, pedagang besar ini melakukan pembelian barang secara besar-besaran dari produsennya langsung, lalu menjualnya lagi kepada pedagang yang lebih kecil atau biasanya disebut dengan pengecer. Contohnya seperti pedagang besar ini seperti grosir, supermarket, ataupun farmasi. Lalu yang kedua ada pedagang kecil atau pengecer. Nah, pedagang kecil ini mempunyai kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada konsumen yang membutuhkan. Nah, contohnya seperti warung, pedagang kaki lima, ataupun toko kelontong. Selanjutnya saya akan menjelaskan lembaga distribusi yang kedua, yaitu perantara khusus. Nah, perantara khusus dalam perdagangan muncul akibat dari beragamnya produk yang sudah ada. Nah, perantara ini bertugas membantu mempertemukan penjual dengan pembeli tanpa harus memiliki barang yang diperdagangkan. Kemudian yang termasuk perantara khusus ini yang pertama ada dealer atau agen. Nah, dealer atau agen adalah perantara perdagangan yang bertugas untuk menjualkan hasil produksi perusahaan tertentu. Nah, biasanya agen akan mendapatkan potongan harga ataupun komisi sebanding dengan nilai barang yang dijual. Nah, contoh dealer atau agen ini ada dealer sepeda motor, dealer mobil, dan lain-lain. Yang kedua ada maklar. Nah, maklar ini adalah perantara perdagangan yang bertindak atas nama orang lain yang menyuruh dan akan mendapatkan imbalan berupa provisi atau kurtasi. Sedangkan orang yang menyuruhnya disebut dengan prinsipal. Nah, contoh maklar ini ada maklar hewan, maklar mobil, maklar sewa travel, dan lain-lain. Nah, maklar ini sangat penting dalam proses distribusi barang karena mereka berperan mempertemukan produsen dengan konsumen, lalu mempromosikan barang dan memberikan layanan kepada konsumen. Yang ketiga ada komisioner. Komisioner itu adalah perantara perdagangan yang bertindak atas namanya sendiri dan akan bertanggung jawab atas semua risiko yang mungkin timbul akibat terjadinya transaksi jual beli yang dilakukannya.
Kemudian komisioner itu akan mendapatkan imbalan berupa komisi dan orang yang menyuruh komisioner itu disebut dengan komiten. Selanjutnya ada contoh komisioner itu ada komisioner penjualan hasil pertanian, komisioner penjualan produk kerajinan, lalu komisioner penjualan tiket pesawat, dan lain-lain. Selanjutnya ada lembaga distribusi yang ketiga yaitu eksportir dan importir. Nah, eksportir ini adalah orang ataupun badan yang tugasnya menjual barang ke luar negeri, sedangkan importir adalah orang atau badan yang bertugas mendatangkan barang-barang dari luar negeri ke dalam negeri. Ada beberapa jenis distribusi yang bisa dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Jenis-jenis distribusi yang pertama distribusi langsung. Pada distribusi ini, interaksi langsung terjadi antara produsen dan konsumen. Contohnya adalah pedagang minuman yang langsung bertransaksi di pasar dengan para konsumennya. Selanjutnya, distribusi semi langsung. Dalam skenario distribusi semi langsung, produk berpindah melalui perantara untuk mencapai konsumen. Contohnya, petani buah menjual buahnya ke pedagang buah keliling supaya barang dagangannya bisa sampai ke masyarakat. Selanjutnya, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung melibatkan perantara tambahan dalam proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen akhir, masyarakat. Selanjutnya, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung melibatkan perantara tambahan dalam proses penyaluran produk dari produsen ke konsumen akhir, mulai dari produsen, agen, pedagang besar, pedagang kecil, dan sampai ke konsumen. Audio Jungle.